Halo, kembali di acara Ngobsan, ngobrol santai yang dibawakan oleh saya, Citra Kurniawan. Ngobrol santai saat ini kita ditemani oleh dua narasumber atau dua rekan yang pastinya adalah Ibu Hana Herawati Salim selaku penasehat Departemen Doa Gereja Karis dan Saudari Judith Hetaria selaku koordinator doa Gereja Karis. Sebelum saya masuk dalam pertanyaan, pendoa secara arti katanya pun sekarang ini sangat biasa sekali. Apakah orang biasa bisa berdoa ataukah hanya orang-orang khusus yang memang dipanggil untuk menjadi pendoa? Nah, menurut kalian atau menurut Anda berdua, apa sih definisi pendoa bagi Anda berdua? Mungkin yang pertama Ibu Hana. Arti dari berdoa itu sebetulnya sangat sederhana ya. Berarti ya orang yang suka berdoa. Dan kita percaya bahwa semua anak-anak Tuhan harus berdoa, harus menjadi seorang pendoa. Jadi tapi ada sesuatu khusus ya, panggilan khusus sebagai pendoa, yaitu orang yang hidupnya memang selalu berdoa, lebih suka dalam hadirat Tuhan. Sepertinya itu ya Dit ya. Iya. Saya setuju. Aman ya. Jadi siapapun, bahkan mungkin anak kecil pun itu bisa dikatakan pendoa. Bisa. Harusnya seperti itu. Oh, jadi maksudnya tidak ada kriteria khusus, harus puasa dulu baru jadi pendoa, ataukah berdoanya harus lama baru dikatakan pendoa? Kalau saya pikir tidak perlu seperti itu, atau nggak seperti sesajen gitu, langsung. Ya sebenarnya pendoa itu adalah kita semua orang Kristen adalah pendoa, karena doa itu adalah nafas hidup kita sebagai orang Kristen. Gitu Oke. sih kira-kira. Saya mau masuk lebih lagi, khususnya menurut Anda berdua, sudut pandang Anda berdua melihat kondisi Indonesia atau Jakarta secara khusus di tengah-tengah pandemi ini atau di tengah-tengah COVID-19 ini, menurut Anda berdua itu bagaimana? Ini lebih enak Gembala juga menjawab. Menurut saya tentang pendoa ya di masa-masa pandemi seperti ini ya. Sebetulnya yang namanya berdoa itu tidak pandang ada pandemi atau tidak ada pandemi, karena berdoa itu bagi anak-anak Tuhan tuh satu keharusan. Tidak harus kalau ada masalah, ada pergumulan, ada pandemi baru arti pendoa itu lebih dikhususkan. Jadi dalam masalah senang, dalam masalah aman, nyaman pun pendoa ya harus berdoa. Tapi seperti ini ya, masa-masa pandemi ini ya memang biasanya dibangkitkan roh doanya kembali, sehingga kita berdoanya lebih intens ya, lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya pendoa itu tidak mengenal situasi dan kondisi apapun, tetap namanya pendoa harus berdoa setiap saat. Gitu ya Dit? Iya, setuju Bu. Nah, untuk Kak Judith melihat yang tadi di mana pendoa harus mengambil bagian. Nah, tetapi tetap ada orang-orang yang sangat cemas, sangat hidup dalam ketakutan, apalagi mereka berpikir, aduh jangan-jangan kalau saya keluar atau saya mungkin bertemu teman, nanti saya kena virus, atau mungkin akhirnya mereka hidup dalam ketakutan sehingga tidak bisa hidup dengan tenang kayak begitu. Menurut Kak Judith sendiri, kira-kira bagaimana menghadapinya? Kalau saya berpikiran seperti itu sudah paranoid ya. Jadi dia mau kemana-mana saya juga seperti itu sebenarnya. Saya mau kemana-mana juga kadang-kadang saya bawa sanitizer dari dulu. Saya sudah membersihkan, bawa tisu basah, bawa sanitizer. Jadi kalau sampai saat ini juga masih ada mengalami kayak gitu, itu sebenarnya udah mengarahnya ke paranoid. Sedangkan seorang pendoa itu harus percaya sama Tuhan. Dan untuk hari-hari ini yang saya perhatikan, kayaknya Tuhan itu lebih membawa kita tuh dalam satu posisi, tidak hanya sekedar pendoa, tapi orang yang intim dengan Tuhan. Intimnya bagaimana? Dengan pujian, penyembahan, dan doa. Oke, tadi catatannya intim dengan Tuhan. Sekali lagi, ada orang-orang yang berpikir intim dengan Tuhan itu sangat dalam sekali. Mungkin yang tadi saya bilang,
harus puasa berapa hari, atau mungkin doa berjam-jam, atau mungkin wah suaranya harus bagus dalam penyembahan gitu. Nah, coba kita, atau mungkin bagaimana membuat hal yang mungkin di awang-awang ya, beberapa orang berpikir itu di awang-awang, intim dengan Tuhan, secara aplikasinya, secara simpelnya kira-kira bagaimana sih? Kalau intim yang saya pelajari dan saya lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang dekat, orang yang kalau lagi berkasih-kasihan dengan kekasihnya ya, misalnya kita punya pacar atau orang yang kita kasih, kita pasti pengen memberikan sesuatu setiap kali gitu, rindu selalu dekat. Nah, keintiman tuh seperti itu, setiap kali ingin mendengar suaranya, bisa berjam-jam sampai tidur aja dengan telepon yang ada di telinga gitu. Itulah keintiman di mana kita dekat dengan Tuhan. Tidak usah pakai segala macam, pakai puasa 40 hari, cari wangsit, pangsit dan segala-segalanya itu. Jadi buat saya agak aneh kalau seperti itu. Jadi Tuhan tidak bisa dimetodekan. Tidak. Gitu. Tuhan adalah hubungan, bukan rutinitas ya. Betul. Oke. Nah, kita mau masuk ke beberapa pertanyaan terakhir adalah kira-kira pesan yang bisa Anda berdua sampaikan kepada orang-orang yang sekali lagi yang menonton atau mendengar, kira-kira apa gitu di tengah-tengah pandemi ini, mereka harus bagaimana gitu agar yang tadi kehidupan dalam kecemasan atau ketakutan itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin dari Ibu Hana, dari situ nanti Kak Judith akan menambahkan. Seru ini ya, pas ya. Sebagai anak Tuhan memang kita harus mengutamakan hal rohani ya. Kita harus berdoa selalu, karena ini ya topiknya tentang doa ya, narasumbernya kami berdoa, dan terutama adalah kita harus banyak berdoa memang, karena berdoa itu mengcover setiap bergumul masalah kita ya. Tapi ingat bahwa kita itu masih menampak di bumi, kita masih tinggal di bumi ya, jadi hal rohani dengan jasmani itu ya harus balance. Bukan berarti dalam masa-masa COVID ini kita hanya berdoa saja, berdoa udah kita aman gitu ya. Ingat bahwa kita tetap di bumi, kita masih bergaul dengan semua makhluk hidup. Jadi kita pun harus jaga-jaga. Kita harus mengikuti pemerintah ya, karena firman Tuhan katakan di dalam Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita harus patuh tunduk pada peraturan pemerintah di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di negara Indonesia, kita patuh pada pemerintahan kita di Indonesia. Kalau kita di Amerika, di Australia, kita harus patuh pada pemerintahan mereka ya. Dan kita harus patuh, kalau pemerintah katakan PSBB, jaga jarak, social distancing, cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker, ya kita harus ikut ya. Meskipun kita percaya waktu kita berdoa Tuhan akan melindungi kita, tapi ingat bahwa Tuhan pun menghargai pemerintahan kita. Jadi harus balance tentunya ya. Kalau ada kerjasama seperti ini, saya percaya bahwa kita menikmati hidup gitu. Dibilang takut, parno juga mungkin tidak, tapi juga kita juga tetap harus jaga gitu ya, kita jaga. Jadi menurut saya seperti itu ya, harus balance kehidupan kita. Yes, saya setuju. Saya setuju dengan kata Bu Hana. Kalau tentang kita harus tunduk dengan pemerintah, saya setuju ya. Karena kita ada di dalam rule-nya ke pemerintahan Indonesia. Otomatis kita mengikuti seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan juga kita setiap hari berjemur atau minum vitamin dan imun dan sukacita, bersyukur dan hati yang gembira itu tenang. Itu ada kebalansan antara yang real dengan rohani. Dan saya mau tambahkan juga, kalau di hari-hari ini, kalau kita perhatikan pendoa-pendoa itu sebenarnya tidak hanya sekedar pakai title-nya pendoa, tapi pendoa dimanapun Anda berada, dimanapun siapapun Anda adalah seorang pendoa. Anda ditempatkan di daerah marketplace, Anda ditempatkan di daerah traveling, atau Anda ditempatkan dimanapun Anda adalah pendoa. Anda juga adalah seorang pemuji dan penyembah. Dan poin satu lagi, kalau kita menjadi pendoa, kita harus baca berita.
jangan diangan-angan terus kita, tapi ya kita mengikuti berita yang ada. Dan buat saya pendoa itu akan akurat karena dia berdoa berdasarkan berita yang ada. Oke, jadi terima kasih sekali lagi untuk jawabannya. Jadi bisa dikatakan pendoa harus intim, atau di saat-saat ini kita harus intim dengan Tuhan, tapi kita juga harus relevan dengan kehidupan sehari-hari, dengan kita bisa membaca berita, dengan kita harus tahu kondisi sehari-hari yang ada di lingkungan kita, dan kita mengambil tanggung jawab untuk menjaganya, juga untuk berdoa bagi lingkungan bangsa, gereja, keluarga kita. Jadi sekali lagi pendoa harus balance. Iya. Terima kasih atas rekan-rekan dari Departemen Doa Gereja Karis yang telah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol santai pada hari ini. Sekian obrolan santai kita, dan jangan lupa tunggu obrolan santai yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.